Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam. Nah, anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh catur pramana. Contoh dari pratyaksa pramana. Pratyaksa pramana dibagi menjadi 2 tahap. Contoh dari pengamatan nirwikalpa pratyaksa, misalnya melihat seutas tali bisa dilihat sebagai ular karena salah memberikan sifat pada tali tersebut. Jadi ular bisa kita lihat seperti tali, atau sebaliknya tali bisa kita lihat seperti ular. Contoh pengamatan sawikalpa pratyaksa, misalnya kita mengamati tentang meja ya. Ia akan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang meja. Apakah meja bahannya dari kayu, besi, atau lain sebagainya? Atau apa meja itu bentuknya segi empat atau bundar? Jadi semua pengetahuan tentang meja didapatkan dari pengamatan langsung apa yang dilihatnya. Contoh Anumana Pramana, misal di tempat yang jauh kita melihat ada asap mengepul, maka dapat kita simpulkan bahwa sebelum asap itu tentu ada sesuatu yang terbakar. Apa yang membakar? Nah, itu adalah api. Atau dengan asap itu kita tahu bahwa di sana juga ada api. Karena asap dan api memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Secara nyata, kita tidak dapat melihat udara atau oksigen yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Bila kemudian kita melihat makhluk dapat hidup di air, seperti tumbuh-tumbuhan atau plankton, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam air itu tentu ada udara. Atau seseorang melihat gunung berasap, kemudian disimpulkan bahwa gunung itu berapi. Nah, cara menyusun Anumana itu adalah sebagai berikut. Tahapan yang A, gunung itu berapi. Tahap yang B, sebab itu berasap. Tahapan yang C, apa saja yang berasap tentu saja berapi. Tahapan yang D, yang nomor 4, gunung itu berasap, sedangkan asap senantiasa menyertai api. Dan tahapan yang E, jadi gunung itu berapi. Untuk kesimpulan di atas, yaitu ada hubungan erat antara api dengan asap. Walaupun baru hanya melihat asapnya saja, tetapi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa di tempat tersebut ada api. Yatra yatra duma, tatra tatra wahni. Artinya, di mana ada asap, di situ ada api. Contoh upamana pramana. Misal, orang sudah tahu ya bagaimana bentuk kucing. Tetapi, bila ingin memberikan pengetahuan tentang rupa harimau, kita dapat membandingkan dengan binatang kucing. Contoh lain misalnya, seorang anak diberitahu ibunya bahwa binatang yang namanya komodo itu rupa dan bentuknya mirip dengan biawak, tetapi lebih besar. Bahkan bisa sebesar seekor buaya.
Nah, dalam hal ini si anak sudah mengetahui binatang yang rupanya buaya dan biawak. Maka, ketika si anak pergi ke kebun binatang dan melihat seekor binatang sebesar buaya yang rupa dan bentuknya mirip dengan biawak, si anak ini langsung menyimpulkan bahwa binatang tersebut adalah binatang komodo, seperti yang dikatakan ibunya. Jadi dalam hal ini si anak mencoba membandingkan kenyataan yang dilihat atau diamati dengan apa yang didengar, serta ada tambahan keterangan tentang rupa yang bermiripan dengan biawak serta besarnya sebanding dengan seekor buaya. Contoh dari sabda Pramana atau agama Pramana. Misalnya, cerita-cerita yang dituangkan dalam sastra Hindu dipercaya dan diyakini karena kesucian dan keluhuran dari para maharsi. Apa yang diucapkan atau diceritakannya menjadi pengetahuan bagi pendengarnya. Seperti contoh yang lain, seorang guru ilmu pengetahuan alam bercerita bahwa di angkasa banyak planet, sebagaimana juga bentuk bumi bulat dan bundar. Seperti murid percaya kepada apa yang diceritakan oleh gurunya. Oleh karena itu, planet dan bumi bulat serta berputar menjadi pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Walaupun murid-murid belum pernah untuk membuktikannya. Nah, itu contoh dari sabda Pramana. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran agama Hindu tentang contoh-contoh catur Pramana. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.